Menyelami pikiran manusia yang hidup abadi. Hai, aku dulu hanyalah seorang manusia biasa pada umumnya. Sebagai Homo sapiens, tentunya kita akan sakit, menua, bungkuk, dan menjadi jelek pada akhirnya. Toh kalau memang kita beruntung dapat hidup sepanjang masa itu, kita hanyalah seonggok daging yang dapat dipanggil Sang Maha Kuasa kapan saja, di mana saja, siap atau tidak siap. Kita hanya akan berakhir di dalam tanah ataupun dibakar menjadi abu. Aku sadar betul akan hal itu, tapi aku tidak suka. Aku benci dengan ide menua, ide bahwa kulit akan keriput dan menjadi jelek di pemakamanku sendiri. Membayangkannya saja aku sudah jijik, dan itu membuatku mual. Maka aku bersumpah akan mencari cara agar manusia dapat hidup kekal tanpa adanya risiko menua sedikit pun. Katakanlah selalu berumur 25 tahun untuk selamanya. Kebetulan aku adalah seorang ilmuwan yang memang spesialisasiku di bidang sel. 20 tahun berlalu, usiaku 50 tahun. Proyek yang kubuat sudah hampir selesai, tetapi aku merasakan rambutku mulai memutih. Ini tanda aku harus segera bergegas menyelesaikan ramuan ini. Tanpa aku sadari, aku sudah 60 tahun. Banyak penyakit-penyakit aneh bermunculan. Katarak, hipertensi, rematik, apalah itu. Yang paling aku takutkan, kulit keriput sudah mulai menginfeksi tubuhku. Waktuku tidak lama lagi. Dan pada usiaku yang ke-65 tahun, aku merasa sedikit lagi aku sudah berhasil. Aku hanya perlu menemukan satu komponen rahasia dan aku bisa kembali muda, kembali hidup prima dan abadi. Tapi memang alam semesta suka memberikan hadiah yang aneh-aneh di waktu yang tidak tepat. Dan kebetulan pada waktu itu aku diberikan hadiah, yaitu kanker paru-paru stadium 3. Aku dikejar waktu. Sungguh, waktu adalah musuhku. Akhirnya, pada usiaku yang ke-67 tahun, kankerku sudah sangat parah. Sebentar lagi aku akan mati. Tapi untung, obat ini telah kuciptakan. Dan setelah ku minum, aku akan muda, sehat. Selku akan beregenerasi dengan cepat. Tak ada yang bisa menghancurkan aku. Bahkan, walau tak ada oksigen pun ataupun makanan, aku tetap bisa hidup. Aku kekal. Dan waktu itu bergegaslah aku meminum ramuan tersebut. Setelah aku meminum ramuan itu, rasa pusing yang luar biasa menghantamku, memaksa aku tergeletak di tanah, pingsan entah berapa lama. Ketika aku bangun, mataku kabur bak terbangun dari tidur yang sangat dalam. Pandanganku menjadi aneh, sangatlah terang, dan aku baru sadar, aku tidak bisa lagi menggunakan kacamataku. Ya, mataku kembali normal. Lari aku ke kamar mandi, membasuh mukaku. Terlihat jelas sesosok pria tampan yang ku kenal 42 tahun lalu. Betapa tampannya saya. Rasa sakit di dada sudah hilang. Berarti kanker paru-paruku sudah sembuh. Aku tak percaya, aku berhasil menemukan obat kekekalan. Rasanya euforia sekali. Euforia memikirkan hal-hal yang bisa kulakukan dengan keabadianku.
50 tahun berlalu. Teknologi sudah maju. Mobil terbang, robot-robot yang menjadi pembantu manusia, sebuah mimpi masa lalu yang menjadi kenyataan. Aku kaya raya, sebab dengan pengetahuanku mengenai regenerasi sel, kuciptakan obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Dan lisensi obat ini dibeli oleh semua perusahaan farmasi di bumi. Jadi ketika kamu sakit, minum 1 butir, Anda dijamin sembuh. Dan aku dikenal sebagai si genius, the greatest doctor. Rumah mewah, mobil mahal, makanan kelas elit, pulau pribadi, jet pribadi, wanita-wanita cantik, semua aku miliki. Dan ini adalah buah hasil kerja kerasku. Aku bahagia dan hidupku nikmat pada waktu itu. 100 tahun berlalu, memang manusia masih menua karena aku tidak menjual obat keabadian ini, melainkan hanya obat penyembuh segala penyakit. Aku merasa tidak sudi kujual obat ini. Itu rahasiaku. Enak saja aku jual. Aku tidak spesial lagi nanti. Semua orang jadi abadi. Tetapi ya ini, beruntunglah kalian semua. Beruntung kalian. 200 tahun berlalu, sanak saudara, cucu, cicit telah tiada semua tanpa sisa. Sudah terlalu banyak keturunanku hingga tak ku ketahui siapa saja mereka. Terlalu banyak. Sampai banyak yang mengaku-ngaku adalah darah dagingku. Tapi aku tahu yang mereka incar hanyalah harta. Ya, tidak sudi. Aku bekerja keras untuk ini. Kalian pikir dengan mengaku keturunanku akan kuberikan hartaku? Tidak akan. Itu mustahil. 500 tahun berlalu dan aku masih hidup, masih muda, masih kenyal. Sudah 150 tahun terakhir kututup rapat gerbang istanaku. Ya, aku sudah punya istana. Supaya apa? Tidak ada orang yang datang. Entahlah apa tujuan mereka datang. Hartakah? Rahasia keabadianku kah? Mencoba membunuhku kah? Iri kah? Dengki kah? Muak dengan kemunafikan itu. Muak aku dengan semua wajah mereka dan semua interaksi palsu. 1000 tahun berlalu, sebagian dari Anda sudah migrasi ke Mars, sebagian masih di bumi, dan saya di bumi. Saya sudah menjadi legenda hidup, manusia abadi yang tidak bisa mati. Aku masih kaya, aku masih terkenal, aku masih bisa melakukan apa saja yang aku mau. Tapi aku bosan dengan jenis hiburan yang itu saja. Hiburan yang berfungsi hanya untuk menaikkan tingkat dopamin di otak secara sesaat. Makanan yang sama yang ada ratusan tahun yang sudah kucicipi. Ranjang emas sama saja dengan ranjang kayu fungsinya. Wanita rasanya sama hambarnya, hanya luarannya saja diganti casing. Semua sama saja, gak ada bedanya lagi. Bosan luar biasa, bosan. Muak luar biasa, muak saya. 5000 tahun berlalu. Homo sapiens sudah punah, akibatnya lucu. Kalian semua perang antara manusia bumi dan manusia Mars, mengakibatkan kehancuran massal saudara kalian sendiri. Dan hasilnya apa? Kalian semua meninggal, punah. Dan ya, aku masih hidup di bumi, sehat walafiat, muda, sendiri, dan bosan. Sudah banyak kali aku mencoba membunuh diri. Jatuh dari jurang, aku bangkit lagi. Kutusuk tubuhku dengan benda-benda tajam, masih aku bisa bernafas. Bahkan ku coba bakar tubuhku dengan api. Tahu yang mati siapa? Apinya yang mati. Nah terus aku harus melakukan apa lagi? Coba beritahu. 10.000 tahun setelah itu terjadilah proses alam semesta membersihkan sampahnya. Bumi hancur berkeping-keping. Akibat apa? Hantaman bertubi-tubi meteor-meteor besar. Dan oleh sebab itu, aku pun sekarang mengambang di ruang angkasa yang kosong ini.
Mau tahu sudah berapa lama? Sudah 1.542.233 tahun aku masih mengambang di alam semesta yang tak jelas ini, masih hidup dalam keadaan sadar tanpa bisa melakukan apa-apa. Aku sangat bosan dan sangat muak dengan hidup kekalku. Aku sungguh menyesal minum ramuan najis itu, berharap kau memutar waktu dan tidak pernah menyentuh ramuan hina itu. Tepat sekali, bayangkan 1 juta tahun lebih mengambang tanpa bisa melakukan apa-apa. Seperti koma sadar selama 1 juta tahun tanpa ada interaksi apapun dengan siapa-siapa, tanpa ada rasa apapun, tanpa ada sensasi indrawi apapun, hanyalah mengambang tanpa tujuan, mengambang tanpa arah, mengambang tanpa arti, yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Bayangkan itu, betapa menderitanya. Tetapi aku cukup beruntung, karena gravitasi matahari yang kuat menarikku mendekatinya. Mungkin ini kesempatan terakhirku untuk mencari kematian. Mungkin ini hadiah dari alam semesta agar aku bisa tenang. Semoga dengan terbakar matahari selku tak sempat berregenerasi dan aku bisa pergi dengan tenang ke alam sana. Dan ini saya mau ucapkan sampai jumpa. Aku ingin mati. Aku ingin mati. Tolong bunuh aku. Tolong siapapun apapun bunuh aku. Aku menyesal. Aku menyesal. Beruntunglah kalian tidak tahu. Beruntunglah kalian tidak pernah mengalahkan kematian. Aku iri dengan kalian. Aku ingin mati. Aku ingin mati. Jadi, untuk Anda yang penasaran tentang resep rahasia untuk dapat hidup abadi, akan saya beberkan dan temani saya. Jadi, rahasia untuk hidup abadi adalah